Talam bukan sembarang talam. Talam dibawa si anak dara. Salam bukan sembarang salam. Ini salam dari tiga dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup yang ke-47 dalam tema Biru Langitku Hijau Bumiku, kami siswa SMP Negeri 1 Pantai Cermi akan membuat produk dari sampah plastik. Salah satunya adalah tas, tempat air minum, taplak meja, dan pot bunga. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sampah. Sampah adalah sisa aktivitas manusia sehari-hari. Jika sampah dibiarkan bertebaran di mana-mana, maka akan terjadinya pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah Yang pertama, pencemaran air. Apabila sampah kita buang di sungai, maka air akan tercemar dan menyebabkan banjir. Yang kedua, pencemaran udara. Apabila sampah kita bakar supaya habis lenyap, maka akan terjadi polusi udara dan menyebabkan penyakit. Yang ketiga, pencemaran tanah. Jika sampah dibiarkan bertebaran di mana-mana, maka akan menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan virus-virus penyakit. Ada tiga cara untuk penanggulangan sampah, yaitu yang pertama, reduce, artinya mengurangi. Caranya adalah tepat air minum. Siswa biasanya lebih menyukai membeli aqua di kantin daripada membawa air minum. Rata-rata siswa kebanyakan membeli 3 botol aqua gelas. Bayangkan saja kalau kita mempunyai 500 siswa, sudah berapa banyak botol aqua gelas? Apabila kita membawa tempat air minum, maka kita akan menghemat 3 botol aqua gelas dalam sehari. Yang kedua, keranjang belanja. Biasanya ibu-ibu atau tetangga kita di rumah selalu belanja ke pasar, dan mereka ibu-ibu lebih suka membeli barang belanja itu dengan menggunakan plastik dibanding membawa keranjang. Padahal jika kita menggunakan keranjang, kita akan menghemat sampah karena sampah plastik itu banyak berserakan. Bayangkan saja sampah berserakan hampir setiap hari karena kita mendapatkan plastik untuk tempat hasil belanja tersebut. Jika kita membawa keranjang belanja dari rumah, maka kita akan menghemat penggunaan plastik. Yang ketiga, sapu tangan. Siswa lebih suka memilih membeli tisu dibanding membawa sapu tangan sendiri. Padahal jika kita membawa sapu tangan sendiri, kita akan menghemat biaya dan akan mengurangi sampah. Tisu hanya bisa dipakai sekali, sedangkan sapu tangan bisa dipakai untuk berulang kali. Setelah itu tisu akan dibuang dan menjadi sampah. Oleh sebab itu, sebaiknya kita lebih baik menggunakan sapu tangan dibandingkan tisu. Kami di sini akan mempraktekkan cara mendaur ulang sampah plastik. Tidak semua jenis plastik dapat kami daur ulang, dan hanya plastik ini saja yang bisa kami daur ulang. Yang dapat kami daur ulang plastik bonbon Kiss dan bonbon Kopi Group. Adapun oleh karena itu, siswa SMP Negeri 1 Pantai Cermin berusaha mengurangi sampah dengan cara 3R. Yang pertama, reduce, mengurangi. Kedua, reuse, menggunakan kembali. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Mari kita ikuti cara pembuatan menghemat plastik yang akan dijelasi oleh teman kami, yaitu Putri Sari Fadilah. Selamat pagi semuanya. Saya di sini akan menjelaskan cara membuat ambal ataupun tempat botol air minum atau taplak meja. Di sini saya akan menggunakan bahan yang pertama adalah plastik, gunting, triplek, benang dan jarum. Langkah pertama adalah gunting pada bagian yang keras yang tidak berguna lagi pada bagian atas, bagian bawah, dan pada bagian belakang, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah menjadi seperti ini, kita akan mengambil triplek untuk mengukur dan mengguntingnya. Setelah kita gunting akan menjadi seperti ini. Setelah seperti ini kita akan melipatnya. Melipatnya menjadi 2. Pada bagian atas kita lipat dan pada bagian bawah kita lipat. Setelah
hasilnya seperti ini, maka kita akan satukan dianya. Maka hasilnya begini. Kemudian kita ambil gunting untuk menghaluskan atau melembutkannya. Setelah dilembutkan secara perlahan supaya agar kita mudah menjalinnya. Kemudian kita bentukkan sebelah tangan kiri kita bentukkan huruf V, dan pada bagian kanan kita akan kita bentukkan V juga. Kemudian kita pertemukan tangan kanan kita dan tangan kiri kita. Kemudian kita masukkan huruf V pada bagian tangan kita kepada bagian kiri. Setelah itu, dan pada yang hasil ini kita akan mempanjangi sebelahnya dan pendek sebelahnya. Setelah yang pada bagian pendek, maka kita akan memasukkannya ke dalam. Pada bagian bawahnya, maka kita akan menggunting yang bahan yang tidak dipergunakan. Setelah digunting seperti ini, maka kita akan memasukkannya. Hasilnya akan menjadi begini. Setelah itu, kita akan melipatnya sehingga banyak-banyak dan sehingga panjang akan sesuai dengan selera kita masing-masing. Setelah banyak hasil yang begini, maka kita akan mempertemukan temannya dengan yang lain, dan kita akan menjahitnya secara perlahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.